warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus. Nah, jadi siklus itu merupakan perubahan entalpi suatu reaksi yang memperhatikan keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Nah, sehingga jalannya reaksi itu tidak dilihat. Nah, untuk menentukan hukum Hess, dalam perhitungannya kita menggunakan yang pertama akan belajar data lengkap, kemudian rumus delta HF, kemudian diagram siklus, dan diagram energi. Nah, biasanya yang lebih kita sering gunakan itu data lengkap, rumus delta HF, serta diagram siklus. Nah, baik. Pertama kita mulai dari data lengkap. Nah, kenapa data lengkap? Karena delta HF-nya itu sudah diketahui, ya, sudah diketahui. Nah, di sini saya punya 3 reaksi, ya, dengan masing-masing reaksinya itu sudah diketahui delta HF-nya. Dan yang ditanya adalah hitunglah delta H dari reaksi CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 plus 2SO2. Nah, langkah pertama yang harus kalian perhatikan yaitu kalian tentukan dulu yang menjadi reaktan yang mana, produk yang mana. Oke, kita mulai. Nah, jadi di sini yang menjadi reaktan itu kan yang di sisi sebelah kiri kan. Nah, ini reaktan. Nah, nanti sisi sebelah kanan dia produk gitu. Nah, oke, kalau misalkan sudah menentukan reaktan dan produk, maka kita lihat dari sini, dari 3 reaksi yang ini. Oke, reaktannya itu CS2 dan 3O2. Nah, di sini kan CS2-nya masih berada di posisi sebagai produk ya. Ya, di sini CS2-nya itu masih sebagai produk. Nah, berarti kita pindah ruas menjadi CS2-nya di reaktan di kiri. Berarti pindah ruas. Berarti CS2 menjadi C plus 2S ya. Nah, karena dia CS2-nya berpindah ruas menjadi di reaktan, maka delta HF-nya yang awalnya positif menjadi negatif. Ya, jadi delta HF-nya menjadi minus 17,9 gitu. Nah, kemudian setelah CS2 reaktan selanjutnya itu 3O2 ya. Berarti kita lihatnya O2-nya saja nih. O2 berarti di sini dari 2 reaksi kan ada sama-sama O2 ya, ada sama-sama O2 dan mereka juga sudah terletak di posisi reaktan. Nah, jadi kita tinggal tulis saja nih S plus O2 Nah, karena posisi O2-nya tidak berubah, maka nilai delta HF-nya tetap ya. Yang di sini minus 71,2 dan yang bawahnya juga tetap posisi O2 tidak berubah. Oke. Nah, jika sudah, maka kita tambah, kita jumlahkan ya. Nah, terus kita lihat nih, ternyata apakah sudah setara? Yang kalau di reaksi sini sudah ya. Oke, kita lanjut ke pertama. Ini CS2 menjadi C plus 2S. Nah, ini kan di ruas kanannya ada C ya. Nah, kita cari nih pasangan yang bersilangan
ya, pasangannya tuh sama, C sama C tapi bersilangan gitu ya, maka bisa dicoret gitu. Nah, bisa dicoret. Kemudian lanjut lagi, kita cari lagi, ternyata ada lagi kan S dengan S, tapi lihat di sini 2S, di sini cuman S. Nah, berarti belum setara nih yang ini, S plus O2 nya. Gimana cara setarainnya? Ya udah tinggal ditambahkan koefisien 2. Nah, berarti kalau sini 2S, otomatis sini juga 2 kan. Nah, ini 2S. O-nya di sini 2 kali 2, 4. Nah, berarti sini baru ada 2. Berarti kurangnya 2. Ya. Nah, kalau di reaksi ini ketambahan, kan dia ketambahan koefisien 2. Nah, berarti di delta HF-nya juga dikalikan dengan 2. Itu menjadi minus 142,4 gitu ya. Nah, selanjutnya baru bisa dicoret yang ini antar 2S nya. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi nih yang berpasangan tapi bersilangan ya, udah tidak ada kan. Nah, kemudian lanjut CS2 ya kan, berarti sisanya kan CS2 nih, berarti sini kita tulis CS2 ditambah ya, ini O nya 2, sini 1, berarti 3 ya kan, 3O2 ya, menjadi 2SO2 tambah CO2. Itu sama kan, sama yang diminta. Nah, kalau sudah sama, berarti kita tinggal menentukan delta HF nya. Berarti menentukan delta HF nya tinggal gimana, tinggal min 17,9 ditambah min 142,4 ditambah min 93,8 gitu. Nah, nanti kalau dijumlahkan semuanya itu menghasilkan minus 254,1 kilokalori per mol gitu. Nah, ini penjelasan soal yang sama ya, dan yang ditanya pun masih sama, tetapi menggunakan rumus delta HF. Nah, berarti rumus delta HF-nya itu jumlah delta H produk dikurang jumlah delta H reaktan. Nah, berarti pertama-tama kalian menentukan dulu nih yang mana produk, yang mana reaktannya dari reaksi ini. Nah, berarti kan yang produk itu kan berarti CO2 plus 2SO2 ya. Berarti nanti kalian menentukan jumlah delta H dari CO2 tambah 2SO2. Nah, kemudian dikurangkan dengan jumlah delta H reaktan. Nah, delta H reaktan berarti CS2 ditambah 3O2 gitu, oke? Nah, kita coba. Oke, ini saya sudah menentukan delta H produknya. Nah, delta H produknya itu kan ada delta HF dari SO2 dan delta H CO2. Nah, berarti kita sudah dapatkan nih yang produk dengan jumlah minus 236,2 ya. Nah, yang ini delta HSO2 nya kan coba lihat di soal di PPT yang saya berikan ya, SO2 itu kan mempunyai delta HF minus 71,2. Nah, kemudian di depannya itu ada koefisiennya, jadi jangan lupa kalau ada koefisiennya kalian kalikan dengan koefisien tersebut ya. Jadi karena koefisiennya itu 2, maka dikali dengan 2 kali 71,2 tuh ya. Kemudian delta HF dari CO2 nilainya itu minus 93,8. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan minus 236,2. Nah, setelah itu kita juga menentukan delta H reaktan. Nah, delta H reaktan itu terdiri dari delta HF CS2 dan delta HF O2.
Nah, yang CS2 itu positif, ya kan? Positif 17,9. Nah, sedangkan di soal kan tidak diketahui ya delta HFO2. Nah, itu kalian bisa lihat di tabel delta HF yang sudah saya berikan. Nah, karena koefisien dari O2 itu ada 3, maka dikalikan dengan 3 dikali 0. Nah, ternyata delta HF O2 itu 0. Nah, karena unsur ini itu merupakan unsur yang stabil gitu. Jadi bisa dilihat di tabel yang saya berikan kemarin. Jadi ada beberapa unsur yang memang delta HF-nya 0, itu karena mereka stabil. Sehingga 3 dikali 0 kan hasilnya 0, ini dijumlah menjadi 17,9. Nah, kita lanjut menentukan delta HF-nya. Kemudian delta HF-nya berarti kan produk dikurang dengan reaktan, ya. Berarti minus 236,2 dikurang 17,9. Ini satuannya kilokalori per mol ya. Nah, maka hasilnya menjadi minus 254,1 kilokalori per mol itu. Nah, ini merupakan cara rumus delta HF. Yang ketiga itu ada diagram siklus. Ini masih menggunakan soal yang sama, tetapi saya bikin menggunakan diagram siklus. Nah, jadi sama aja, produknya itu tetap CO2 plus 2SO2. Ini kita ingin menentukan delta HR-nya. Berarti delta HR-nya itu berapa nanti? Ya. Jadi tetap produknya itu CO2 plus 2SO2, tetapi yang menjadi reaktannya yaitu CS2, C, dan 2S. Jadi kita fokus ke kalau diagram siklus Hess kita fokus ke awal ya, serta ke akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga delta HR yang kita akan cari itu dimulai dari delta H1 ya. Berarti reaktan CS2 membentuk C plus 2S ya, delta H1, kemudian ditambah dengan delta H2 ya, kemudian ditambah dengan delta H3 gitu. Jadi ini untuk menentukan delta HR-nya seperti itu. Sehingga delta H1 kita sudah tahu ke yang di soal sebelumnya, delta H1-nya itu kan minus 17,9 ya. Kemudian delta H2-nya minus 93,8. Nah, delta H3 ini kan ada koefisien 2-nya. Nah, jangan lupa berarti 2 dikali minus 71,2. Nah, sudah. Nah, setelah menentukan delta H1, delta H2, dan delta H3, nah, kita tinggal jumlahkan menjadi minus 254,1 kilokalori per mol gitu. Jadi kalau diagram siklus kalian bisa menggunakan dimulai dari reaktannya ya. Kalian bisa menggunakan alur yang di cara data lengkap itu hampir mirip, cuman yang di diagram siklus ini dia dibentuknya itu dalam bentuk siklus ya, hampir sama. Nah, di sini kenapa O2-nya nggak ditulis? Ya, O2-nya itu ibaratnya di perantara sini gitu. Jadi sini tuh ada plus O2, sini plus O2 ya kan. Kemudian di sini ada plus O2 gitu. Jadi tidak ditulis tidak apa-apa, tapi boleh juga kalau mau kalian tulis gitu. Nah, selanjutnya diagram energi. Nah, dari diagram energi ini kalian membentuk
atau membuat ya tingkatan energi. Jadi setiap tingkatan ini itu memiliki nilainya pun berbeda-beda sebagai reaktan. Nah, CS2 sebagai reaktan ini menghasilkan C plus 2S ya dengan energi delta H1. Nah, nilai delta H1 ini yaitu minus 17,9 ya. Kemudian C ini membentuk CO2 ya kan dengan delta H2 ya, dengan energi delta H2-nya minus 93,8. Kemudian 2S-nya membentuk 2SO2 dengan tingkat energinya delta H3 yaitu minus 142,4. Nah, kemudian yang ditanya tentukan delta HR-nya ya. Delta HR itu dari awal hingga akhir. Nah, delta HR-nya itu delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 gitu. Menjadi minus 254,1 kilokalori. Itu. Selanjutnya itu energi ikatan. Jadi energi ikatan itu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan menjadi atom dalam keadaan gas. Nah, untuk menentukan delta H reaksi dari energi ikatan itu jumlah delta H pemutusan ikatan dikurang dengan delta H pembentukan ikatan. Nah, selanjutnya sudah diketahui data energi ikatan ya, CH 413 kJ per mol, C rangkap 2 614 kJ per mol, C rangkap 1 348 dan H 436 kJ per mol. Nah, kemudian yang ditanya adalah delta H reaksi dari C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Nah, langkah pertama kalau kalian ingin menjabarkan atau menguraikannya bisa menggunakan struktur kimianya ya. Jadi kalian bisa menguraikannya dulu menjadi rantai-rantai karbonnya gitu ya. Nah, sehingga rantai karbonnya seperti ini. Diingat kembali pelajaran hidrokarbonnya ya. Kalau atom C itu memiliki keistimewaan ya, dia memiliki 4 ikatan ya. Yang ini kan 1 2 3 4 ya, karena di reaktan ini C2H4 dia mengikat 4 atom H, maka ini sudah terikat 4 ya, C-nya terikat 4H1 2 3 4. Nah, berarti kurang 2 ikatan. Nah, 2 ikatan itu menjadi ikatan rangkap. Kemudian H2 ya, ditambah H2 menjadi C2H6. Nah, ini lihat di sini ya. C-nya 2C mengikat 6 atom H. 1 2 3 4 5 6 ya. Dan C-nya itu sudah 4-4-nya sudah berikatan. Yang ini berikatan sama 3H, yang ini berikatan sama 1C ya. Udah, berarti sudah pas. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan data energi ikatannya gitu. Nah, kemudian delta H reaksinya itu jumlah delta H pemutusan ikatan dikurang dengan delta H pembentukan ikatan. Nah, di sini yang menjadi pemutusan ikatan itu yang berada di reaktannya, berarti C2H4 tambah H2. Sedangkan untuk delta H pembentukan ikatan berarti yang menjadi produknya yaitu C2H6. Nah, kemudian kita lihat di sini. Tadi kan C-nya mengikat 4H ya. 4H berarti 4 dikali CH ya. Kemudian ditambah dengan C ikatan rangkap 2 ya. Ini untuk jumlah delta H pemutusan ikatan. Ditambah dengan H ya. Kemudian dikurang dengan delta H pembentukan ikatan. Nah, delta H pembentukan ikatan terdiri dari
6 CH ya, 1 2 3 4 5 6 CH, kemudian ditambah C berikatan rangkap 1 gitu. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam energi ikatannya ke dalam sini ya. Yang CH itu berarti kan ada 413, berarti 4 kali 413 ditambah 614 tambah 436. Oh iya, kalian kalau misalkan menuliskan jangan lupa dengan satuannya ya. Ini karena kakak tempatnya tidak cukup, jadi kakak tidak tuliskan ya, tapi harus kalian tulis kalau di buku ya, jangan lupa. Kemudian dikurang ya, 6 dikali 413 ditambah 348. Nah, jika dijumlahkan semuanya menghasilkan minus 104 kJ per mol. Itu untuk energi ikatan.